Buat teman-teman yang kepengen banget pergi ke tanah suci, umroh atau haji dan sampai hari ini nggak kesampaian juga, saya boleh sharing ya tentang pengalaman saya pergi haji tahun 2005. Nah itu saat itu secara finansial tuh saya sebenarnya nggak memungkinkan untuk pergi haji, tapi saya nekat. Bismillah, sebelum saya punya mobil, bahkan sebelum saya punya motor, rumah juga masih nyicil waktu itu, saya bertekad kepengen pergi haji. Kenapa? Karena saya ngeliat orang tua saya itu tidak kunjung bisa pergi haji, padahal mereka pernah mampu harusnya gitu ya, sampai akhirnya bangkrut nggak bisa pergi haji. Dan saya melihat juga banyak kisah-kisah orang-orang tua yang akhirnya itu ritual hajinya dibadalin, nggak bisa mengerjakan sendiri gara-gara sudah terlalu sepuh. Jadi saat itu saya usia 35 tahun, wah ini kayaknya emang harus di usia segitu saya masih kuat lah ya mengikuti ritual-ritual haji. Jadi saya nabung selama 4 tahun. Setelah itu alhamdulillah rezeki itu seperti mengalir lancar. Saya bisa umroh itu sebenarnya bisa setiap tahun kalau sendirian ya, tapi kalau pergi sama keluarga berempat ya berarti kan harus nunggu 2 atau 3 tahun. Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, ketika kita punya niat kepengen pergi ke tanah suci, amplify atau perbesar niat itu segitu kuatnya, dan jangan lupa selalu lakukan action atau tindakan. Karena kalau hanya di wilayah niat berarti hanya di wilayah pikiran, mungkin juga bisa di wilayah perasaan, tapi tindakannya tidak seiring dan sejalan, yaitu nonsens gitu loh teman-teman. Saya mendapatkan nasihat dari ibu mertua saya yang notabene sebenarnya sekolahnya nggak tinggi, beliau hanya pedagang ikan di pasar. Saya ingat banget nasihat beliau waktu itu, karena beliau sudah haji ya, dengan segala keterbatasan ekonomi bisa haji berdua sama suaminya. Ibu mertua saya bilang waktu itu, almarhum sekarang, beliau mengatakan begini, kalau memang mau niat berangkat haji, taruh duit di kaleng susu. Orang jadul ya, jadi maksudnya beliau tuh minimal nabung gitu loh. Nah, beliau itu kan orang jadul, nggak belajar ilmu-ilmu pemberdayaan diri, nggak belajar NLP, nggak belajar nggak ikut kelas-kelas motivasi gitu, tapi ngerti gitu loh bahwa kalau kita itu punya niat itu sebenarnya jangan cuma di wilayah kepala atau pikiran, tapi lakukan dengan, wujudkan dengan tindakan atau action. Nah, langkah sekecil apapun itu adalah proposal dalam tanda kutip kita kepada Allah bahwa bismillah, saya niat pergi haji. Padahal kan kalau zaman dulu itu ditaruhin di kaleng susu ya sebenarnya itu berapa sih? Berapapun lah jumlah uangnya, dan nggak perlu juga besar, dan sebenarnya itu butuh keteguhan banget ya, karena kan bisa aja sewaktu-waktu kita kalau butuh tergoda lalu diambil congkel kan kaleng susunya. Nah sebenarnya itu adalah bahasa sederhana. Kalau saya waktu itu ya akhirnya bismillah langsung bayar DP ke biro haji gitu ya, bayar DP, langsung bayar nomor porsi ke bank. Zaman dulu tuh masih haji reguler teman-teman tuh, bayar DP-nya itu, bayar biaya porsi itu 20 juta per orang, jadi kalau berdua 40 juta. Dan benar, walaupun akhirnya 4 tahun baru tercapai berangkat haji di zaman itu ya, itu sesuatu gitu, karena saya sudah langsung bismillah ada uang 20 juta langsung ini. Kalau misalnya uang 20 juta belum terkumpul bagaimana? Andai saat itu saya belum terkumpul, ya udah saya ikuti cara ibu mertua saya aja. Tabung aja dulu di sebuah tabungan yang terkunci misalnya, atau kalau misalnya mau pakai tradisional ya itu dicemplungin di kaleng susu, tapi yakin nggak bisa, tapi harus yakin gitu ya bahwa itu nggak akan dicongkel-congkel lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, tunjukkan gitu loh, tunjukkan kesungguhan, jangan cuma lip service. Saya pengen pergi ke, kalau ditanya, saya kan sering banget tuh ngisi seminar dan selalu, siapa yang belum pernah pergi ke tanah suci, banyak banget yang angkat tangan. Siapa yang pengen pergi ke tanah suci, banyak banget yang angkat tangan. Mungkin bahkan dia ngomong saya pengen pergi umroh, saya pengen pergi haji, tapi itu semata lip service saja gitu, nggak ada niatan kuat. Nah niatan kuat itu berwujud action atau tindakan, dan berapapun uang yang ditabung dengan niat kuat tidak akan diambil lagi. Bismillah. Karena begitu niat itu kuat, nanti lihat teman-teman ya, akan ada banyak keajaiban yang nggak masuk akal. Karena hitung-hitungan manusia tuh nggak sama dengan hitung-hitungan Allah loh. Jadi bisa aja gajinya kayak nggak memungkinkan. Seperti kalau di tim saya tuh banyak banget yang bisa pergi umroh, padahal secara ini nggak mungkin. Lihat, cek di VT saya ada salah satu guru SD yang bisa berangkat umroh gratis kemarin itu bareng saya tahun lalu. Pada secara gaji, secara finansial tuh sebenarnya nggak mungkin kan lo bisa umroh, dan bintang 5 pula umrohnya. Nah, saya kan satu kamar sama beliau, jadi saya tahu tuh bintang 5 tuh harganya nggak murah ya, tapi beliau bisa. Jadi sekali lagi wujudkan keinginan yang kuat itu dengan tindakan, dan nggak usah mikirin caranya. Habis melakukan niat kuat, tindakan, lalu sit back and relax.
biarlah Allah yang bekerja dalam tanda kutip, Allah yang akan mewujudkan impian kita, dan nggak usah sibuk mencari caranya. Nah, seringkali keajaiban tuh nggak datang ke kita karena kita tuh selalu suka nanya gimana ya caranya, gimana yang caranya, semuanya tuh dipikir pakai logika, padahal ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa dinalar pakai logika. Saya adalah termasuk orang yang banyak sekali mengalami keajaiban. Saya nggak pernah sibuk mikirin, nggak tahu deh, terserah Allah aja. Pokoknya saya bismillah, saya punya impian ke Tanah Suci, nabung. Saat itu nggak tahu deh gimana ngelunasinya secara finansial, sebenarnya juga nggak mungkin kan. Nyatanya berangkat walaupun 4 tahun ya nabung. Nanti coba deh, saya kepingin tahu ya, siapa di antara teman-teman yang sudah pernah melakukan ini, kemudian siapa yang sedang proses, dan nanti kalau misalnya benar-benar akhirnya bisa pergi ke Tanah Suci, tolong deh sharing di kolom komentar supaya itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak cuma saya yang mengalami keajaiban, tapi teman-teman juga mengalami keajaiban, supaya kita membantu teman-teman yang belum yakin supaya bisa mengamplify keyakinannya itu menjadi lebih besar gitu ya. Selamat mencoba dan selamat menyambut keajaiban demi keajaiban. Insya Allah semua bisa pergi ke Tanah Suci.